اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله العالمين اللهم اغفر للإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسلم على الدين واغفر لنا من جميع الخير وأكرمنا سيدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhdah. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala الطيبين الطاهرين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi yang penuh berkah ini, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah serta meninggalkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-Nya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, walaupun saat ini kita dalam masa pandemi, namun alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Masjid Baitul Ma'mur ini untuk merasakan kebahagiaan. Meskipun saat ini kita masih dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah pada Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara yang berbahagia, banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik muarabahnya COVID-19. Di antaranya, kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia. Jika kita tidak menghiasi diri kita dengan sabar,
dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerisauan, kepenatan, kesusahan, dan kesedihan. Sebaliknya, jika kita tanamkan sabar dan syukur dalam hati kita, maka kita akan meraih ridho Allah dan pahala yang besar di kehidupan akhirat. Mewabahnya virus ini juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil, banyak orang menjadi tak berdaya, banyak orang yang jatuh sakit, bahkan banyak orang meninggal dunia. Hal ini seakan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Manusia itu makhluk lemah yang memiliki banyak keterbatasan. Tidak selayaknya ia menyombongkan dan membanggakan dirinya. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia ini. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak seorang pun dapat memajukan kematian atau memundurkannya barang sesaat pun. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin kepada orang yang sehat, orang-orang muda. Maut juga tidak akan permisi kepada orang-orang tua yang sakit-sakitan. Maut akan menjemput seseorang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Virus ini adalah satu di antara sekian sebab kematian manusia. Menjalarnya virus ini juga mengingatkan kepada kita akan arti penting dari ilmu agama. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menggali hikmah dari suatu kejadian. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menyikapi musibah sesuai tuntutan syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan sesuatu ibadah, seorang mukmin yang baik akan berharap cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah, dan cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterima olehnya. Harapan itu akan memotivasinya untuk terus melakukan ibadah, sehingga ia bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorong untuk terus beribadah, karena ia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang telah dikerjakan atau ibadah yang akan dilakukan? Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Musim pandemi janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahim, karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak memungkinkan dengan bertemu fisik, maka bisa diganti dengan pertemuan secara daring. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan telepon. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik, akan tetapi jarak sosial tidak boleh renggang. Jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jembatan penghubung antar kerabat harus tetap dibentangkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang sesuatu yang jika aku kerjakan, maka aku
tadkhulul jannata bisalam. Yang artinya berikanlah makanan, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, dan lakukan salat malam ketika orang-orang tidur, maka engkau masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, musim pandemi jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasa kita tinggalkan dan kita abaikan. Walaupun di masa pandemi, kita tetap jaga hubungan baik dengan mereka. Kita jaga hubungan baik itu dengan cara membantu mereka dikala mereka butuh bantuan. Kita hutangi mereka jika butuh hutangan. Kita kunjungi mereka jika memungkinkan. Jangan tunggu mereka berbuat baik kepada kita lalu kita balas kebaikan mereka. Jangan tunggu mereka mengunjungi kita lalu kita balas kunjungan mereka. Jangan tunggu mereka menyapa duluan lewat sambungan telepon baru kemudian kita balas menyapa. Kita dahului mereka dengan itu semua, karena ini adalah kebaikan yang pahalanya besar. Jadilah orang yang pertama kali melakukannya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban, dan memutus silaturahim termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati', yang maknanya tidak akan masuk surga atau bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, termasuk silaturahim adalah membantu kerabat kita ketika mereka dalam kondisi membutuhkan, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. Dalam hadis disebutkan yang artinya tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpannya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Janganlah kita menganggap silaturahim sebagai beban. Jangan pula berpikir bahwa silaturahim hanya akan menambah kesusahan yang sedang kita rasakan. Bahkan sebaliknya hadirin, dengan sebab silaturahim ini Allah akan angkat kesusahan dari kita dan melapangkan rezeki kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan diselamatkan dari kematian yang buruk oleh Allah, maka hendaklah ia sambung tali silaturahim dengan kerabatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin yang berbahagia, kepada selain kerabat dan keluarga juga kita lakukan hal yang sama. Kita jadikan hari raya sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita dengan tetangga, dengan teman, kolega, dan seluruh lapisan masyarakat. Saling bermaaf-maafan harus menghiasi hari raya ini. Yang lalu biarlah berlalu. Kita maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kita adalah saudara-saudara sesama Islam. Kita adalah bersaudara sesama anak bangsa. Di akhirat kelak, janganlah kita termasuk mereka yang membawa pahala sholat, puasa, dan berbagai ibadah lain, sekaligus juga membawa dosa yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Mereka berbuat zalim kepada orang lain dan belum sempat meminta maaf atau kerelaan darinya sampai ajal tiba. Mereka orang-orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya di akhirat kelak. Pahala mereka akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang mereka zalimi. Jika tidak cukup, maka dosa-dosa orang yang mereka zalimi akan diambil dan ditimpakan kepada mereka, lalu mereka dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah khutbah singkat ini
silaturahmi dalam musim pandemi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan-ketaatan yang pada akhirnya kelak kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واشكروه على تمام الصيام والقيام واتبعوا رمضان بصيام 6 من شوال يكون لكم كصيام الدهر وصل. اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد كما أمرتنا وقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ورضى الله عنه ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاقما ومسرة وترحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعده علينا بالخير والرحمة واليمن والبركة. اللهم اجعل المودة سيمتنا وبذل الخير للناس تعبانا. اللهم أتم السعادة على وطننا وانصر أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم